'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Acara inti tausiah dan doa yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Tuan Guru Kiai Haji Habib Salim bin Ali Bafaqih. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kompak Bu mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Saya berdoa Bu, mudah-mudahan panjenengan yang gak jawab salam saya suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibilang kaminya kawin lagi, ibu-ibu kenceng jawabnya. Salatullah salamun ala taha rasulillah Allah salat Allah salamullah ala bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir wali Allah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah salat Allahumma salli Allah ala ta Rasul Allah salat Allah salat ala Nabi Muhammad cintai umat Nabi Muhammad sayangi umat Nabi Muhammad fikirkan umat hidup di dunia sampai akhirat salat Allah ala Allah salat Allah salat ala idola kita Nabi. Idola kita siapa Bu? Nabi Muhammad. Idola kita
Nabi panutan kita, Nabi junjungan kita, Nabi Nabi kita, Nabi salatullah Allah ala Allah salatullah salat Alhamdulillah Alhamdulillahil mu'inil musta'an Ar-Rahimir Rahman alladhi hadana lidinil Islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratuna ayunina sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hudatil irfan amma ba'du. Para alim ulama, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, khususnya yang berada di Mushola Syuhada, orang-orang tua kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi niatan kami kepada beliau, dan juga segenap takmir Mushola Syuhada beserta panitia penyelenggara peringatan halal bihalal pada pagi ini yang kami hormati, wabil khusus juga sahabat kami, saudara kami, yaitu guru kami Al-Ustadz Mustafa yang mengundang kami jauh-jauh hari sebelumnya, dan juga hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kami, pecinta-pecinta kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kami hormati, dan juga para tamu-tamunya Allah yang sebentar lagi akan berangkat ke tanah suci yang kami hormati. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang mana pada siang ini, pada pagi ini Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang dengan harapan mudah-mudahan tidak bangun, yang dengan harapan mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini. Harapan kita mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Yang kedua kali salawat dan salam semoga Allah juga tetap mencurahkan kejunjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga yaumul kiamah. Yang ketiga kali al-fakir al-hakir ila rahmatil qadir. Orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang jauh dari Allah, yaitu salim. Mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Sekali lagi niatan bukan pengen mengisi pengajian, tapi tidak lain menyampaikan hajat daripada sahibul hajat. Karena ini yang diajarkan dengan Nabi kita Muhammad. Man kana fi hajati ahi kana Allah fi hajatihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyampaikan hajat daripada saudaranya, barang siapa, kata Rasulullah, yang memenuhi hajat daripada saudaranya, hajatnya juga akan dikabulkan dengan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan, Bu, ya. Amin Allahumma. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas. Amin Allahumma. Yang punya anak lagi mondok sekolah mudah-mudahan dijadikan Allah anak-anak yang saleh dan salehah. Yang kita punya keluarga sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hajat-hajat kita, mudah-mudahan lantaran kita memenuhi undangan daripada saudara kita, hajat kita juga akan dikabulkan dengan Allah Subhanahu.
Kalau ada yang duda, ada janda juga, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan dengan Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Inilah kata Rasulullah, barang siapa yang menyampaikan memenuhi hajat daripada saudaranya, hajatnya juga akan dikabulkan dengan Allah. Makanya mohon maaf sedikit yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi. Karena kalau saya ngelihat susunan acara itu, saya disuruh melengkapi acara pada pagi ini selama 30 menit Pak. Tadi baca salawat saja sudah 15 menit ya. Saya enggak panjang-panjang Bu, Pak. Karena saya ngelihat wajah-wajah panjenengan semua sudah wajah-wajah kelaparan semua. Saya paham. Tadi saja diajak sholawatan agak lemes ya. Di zaman seorang aulia Imam Sibli, ada seorang wali ketika itu Imam Sibli. Nah Imam Sibli ini punya tetangga Pak, yang tetangganya ini ahli maksiat. Tapi ketika tetangganya ini meninggal, Imam Sibli bermimpi dalam mimpinya, melihat pemuda ini duduk di singgasana yang megah. Maka ketika itu Imam Sibli bertanya kepada pemuda tersebut dalam mimpinya, wahai fulan, wahai anak muda, engkau ini kan orang yang murakbal, orang yang jelek di kampungmu, ahli maksiat. Tapi kenapa engkau Allah beri kedudukan yang luar biasa? Maka pemuda ini mengatakan, wahai Imam Sibli, ketahuilah saya ini memang ahli maksiat. Setiap hari kerjaan saya selalu maksiat. Tapi ketahuilah wahai Imam Sibli, ketika saya melewati salah satu majlis, di sana ada orang yang baca sholawat wahai Imam Sibli. Maka ketika itu ustadznya mengatakan, barang siapa yang mengeraskan suaranya, dia membaca salawat kepada Rasulullah, maka dosa-dosanya akan diampuni dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu wahai Imam Sibli, aku diam sebentar, aku mengikuti lantunan salawat yang telah dinyanyikan dengan ustadz tersebut, dengan orang-orang yang hadir di tempat tersebut. Lantaran itu wahai Imam Sibli, Allah mengampuni dosa-dosaku. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau baca salawat Pak Bu yang kenceng ya. Kita kadang-kadang kalau baca salawat males, tapi kalau giliran artis yang ngajain, ya Allah ribut. Ini amal kecil. Oleh karenanya Pak, mohon maaf, mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, yang membantu di tempat ini, mudah-mudahan diberi keberkahan dengan Allah. Zaman dulu ada seorang aulia, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan ini saking alimnya, mohon maaf, kalau beliau mengajar ngaji, yang menulis fatwanya hampir 2000 murid. Ketika itu ada seorang yang namanya Miskinah. Miskinah ini kerjaannya gak ngajar, gak belajar, tapi kerjaannya hanya membersihkan majlis. Kalau Imam Sufyan akan mengajar, Miskinah ini yang membersihkan. Setelah pelajaran selesai, Miskinah ini yang melipat-lipat daripada tempat tersebut, tikernya dilipat, dirapikan. Setiap Imam Sufyan Ats-Tsauri akan mengajar, Miskinah yang membersihkan semua, yang menyapu, yang mengambil sampah. Ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri meninggal, ketika Miskinah ini meninggal, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri bermimpi, dalam mimpinya melihat Miskinah duduk di singgasana yang megah. Ditanya dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri, wahai Miskinah, amal apa yang telah engkau lakukan? Miskinah mengatakan, wahai Imam, sholat saya ini pas-pasan. Saya hanya sholat wajib saja wahai Imam. Puasa juga hanya puasa Ramadan. Yang lain gak pernah wahai Imam. Tapi ketahuilah wahai Imam, setiap engkau akan mengajar, setiap engkau akan membuka majlis, yang membersihkan majlis tersebut adalah diriku wahai Imam. Lantaran diriku membersihkan majlismu,
maka Allah memberi kedudukan yang luar biasa dengan wahai imam. Jadi yang repot, yang masang terop, yang buat kopi buat saya, siapa tadi Bu? Yang buat kopi tadi siapa? Insya Allah mudah-mudahan dipanjang umur ya. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kopi ini luar biasa Bu. Saya cerita sedikit tentang kopi Bu ya. Makanya kalau pengajian harus ada kopinya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau seorang wali kutub. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah satu hadis. Yang hadis tersebut belum engkau pernah berikan dengan sahabatmu. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, wahai anakku Abdullah, ketahuilah barang siapa umatku yang membawa tasbih, meskipun dia gak zikir, tasbih dibawa saja, Allah mencatat hamba tersebut telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawa saja Bu, Pak, bawa tasbih. Ada yang bawa tasbih enggak? HP? Kalau HP insya Allah semuanya. Tasbih kadang-kadang hanya digantung di kendaraan. Giliran jalan kendaraan yang zikir, la ilaha illallah, la ilaha. Orangnya enggak pernah zikir. HP juga semacam ini, nada dering salawat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Orangnya enggak pernah baca salawat. Giliran mobilnya nabrak pohon, mobilnya selamat, orangnya bangkrut. Mobilnya Nah kata Rasulullah, barang siapa umatku dia bawa saja tasbih, meskipun dia enggak zikir, Allah mencatat hamba tersebut telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa, kata beliau, kata Rasulullah, ada majelis ilmu, ada majelis zikir, dan di sana disediakan kopi, kata Rasulullah, ketahuilah selagi kopi tersebut masih harum di mulut orang yang meminum, malaikat rahmat tetap memohonkan ampun kepada si pembuat kopi tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kopi ini jangan sekedar kopi Pak. Kalau pingin awet wanginya kasih jahe, tambah lagi Beb kapulaga, tambah lagi kayu manis. Kalau kopi biasa ya lumayan lah. Selagi bau kopi tersebut masih wangi di mulut orang yang meminum, selama itu pula malaikat rahmat memohonkan ampun kepada si pembuat kopi. Yang ketiga, apa kata Rasulullah? Barang siapa umatku yang menziarahi satu wali yang masih hidup, ibadahnya lebih utama ketimbang ibadah 70 tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah inilah mudah-mudahan harapan kita, kumpulnya kita di majlis ini, mudah-mudahan kita diberi keberkahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lewat halal bihalal, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Ya Pak, karena kemarin kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan, ketahuilah mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar, mereka yang Allah berikan hati selalu pemaaf, penyabar. Dan ketika selesai daripada bulan suci Ramadan, ibadahnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Said Muhammad, orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul, jiwanya penuh maaf, selalu sering nangis, ingat tentang dosa-dosanya. Makanya ketika sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau dienyek dengan orang-orang kafir Quraisy, maka ketika sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dihina, dienyek dengan orang-orang kafir Quraisy, ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak melawan, maka Rasulullah senyum. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membalas enyekan orang-orang kafir Quraisy,
Rasulullah memalingkan daripada wajahnya. Ketika itu dijari Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, kenapa ketika saya dienyek dengan orang-orang kafir Quraisy, saya tidak melawan ya Rasulullah, engkau senyum. Tapi ketika saya melawan enyekan orang-orang kafir Quraisy, engkau memalingkan wajahmu dariku ya Rasulullah." Maka apa jawab Rasulullah, "Wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika engkau dihina dengan orang-orang kafir Quraisy, engkau tidak melawan. Aku melihat malaikat rahmat berada di kepalamu, memohonkan ampun tentang dosa-dosamu. Tapi wahai sebaliknya Abu Bakar Siddiq, ketika engkau melawan enyekan orang-orang kafir Quraisy, aku melihat malaikat rahmat lari dan iblis yang berada di atas kepalamu. Oleh karenanya aku memalingkan wajahku daripadamu." Mudah-mudahan Pak Allah jadikan kita orang yang pemaaf, karena Allah ini senang. "Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Orang-orang yang menahan hawa nafsunya, orang-orang yang menahan amarahnya, sungguh Allah mencintai orang-orang tersebut. Makanya Pak, mohon maaf kalau istri lagi ngomel didiemin Pak. Ya. Kalau istri lagi ngomel diam. Loh banyak loh Pak orang diangkat jadi wali lantaran kemarahan daripada istrinya Pak. Di Yaman itu ada salah satu wali, Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Allah angkat jadi wali bukan lantaran ibadah, tapi lantaran betah dengan kemarahan istrinya selama 25 tahun. Di sini ada enggak Pak? Ada enggak Bu? Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini 25 tahun setiap dimarahin sama istri selalu diem Pak. Saking sumpeknya beliau enggak pernah ngelawan, akhirnya beliau pergi ke salah satu gunung. Beliau pengen halwat karena selama 25 tahun ketika istrinya marah selalu diam. Nah ketika nyampe di gunung banyak orang-orang yang sedang zikir. Orang-orang yang zikir di tempat tersebut setiap bertawasul kepada salah satu wali datang hidangan. Maka si Abdurrahman ini bertanya, "Engkau bertawasul dengan wali siapa? Kok setiap engkau bertawasul datang hidangan? Setiap engkau tawasul ada hidangan?" Maka orang ini mengatakan, kata guruku di bawah sana ada satu wali yang namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Lantas kata guruku mengatakan, kalau engkau pengen satu makanan bertawasul kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Maka ketika aku makanan ini lantaran aku bertawasul berkat wali yang namanya Abdurrahman Bajal Haban. Terkaget Syekh Abdurrahman Bajal Haban, dirinya tidak tahu diangkat menjadi wali dengan Allah Subhanahu. Ya Allah, mudah-mudahan Pak kita jadikan orang yang penyabar. Ya, amin Allahumma. Karena namanya istri ini biasa kalau cerewet Pak. Orang kampung saya bilang lem biasa kalau istri cerewet. Kenapa? Karena punya mulut dua. Kalau pengen gak cerewet cari istri yang bisu Pak. Karena kemarin itu ada teman curhat dengan saya, dia mengatakan, "Ya Salim, saya ini sekarang punya istri yang kedua, saya nikah lagi di Kalimantan. Terus yang sekarang Masya Allah orangnya gak pernah ngomel. Saya gak pernah pulang 2 hari gak pernah marah. Saya gak ngasih belanja juga gak pernah marah. Orangnya Masya Allah sabarnya luar biasa." Ketika saya silaturahmi ke Kalimantan, bener. Dia pulang 2 hari gak marah istrinya. Gak ngasih belanja juga gak marah. Gak ngasih makan juga gak marah. Gak taunya istrinya bisu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang menahan emosinya, sungguh Allah mencintai orang-orang tersebut. Oleh karenanya mudah-mudahan Pak Allah jadikan kita orang-orang yang saling satu memaafkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Satu dengan yang lain saling bermaaf-maafan.
Oleh karena ini judulnya halal bihalal. Karena tidak ada manusia yang tidak salah, Pak. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa kecuali para nabi maksum. Bahkan orang-orang dulu, mohon maaf, salah satu seorang wali besar Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni. Beliau seorang wali yang besar. Beliau mengatakan dirinya masih lebih jelek ketimbang seekor anjing. Uwais Al-Qarni, salah satu sahabat Nabi besar Muhammad, yang doanya kata Rasulullah tidak mungkin ditolak dengan Allah. Ketika dia makan, ada anjing di sebelahnya. Maka Uwais Al-Qarni mengatakan, wahai anjing, ketahuilah, diriku ini masih belum lebih baik ketimbang dirimu wahai anjing. Sebelum kelak wahai anjing, aku bisa melewati yang namanya siratal mustaqim. Seorang Uwais Al-Qarni yang dikatakan dengan Rasulullah doanya tidak akan ditolak dengan Allah, mengatakan dirinya masih belum lebih baik ketimbang seekor anjing. Bagaimana dengan kita yang ahli maksiat, yang katanya orang kita ini sering STMJ, Pak. Tahu STMJ, Bu? STMJ ini sholat terus, maksiat jalan terus. Sholatnya rajin, ngeramalnya juga rajin, Pak. Ini kalau di negara, Pak, insya Allah di sini nggak ada, Pak, ya. Kadang-kadang ustadz ngisi pun diramal sama anak-anak. Sempat ada salah satu orang besoknya datang dengan saya. Dia bilang, Lim, yang sampean bilang kemarin, yang ngisi pengajian, iya. Terus itu aku pasang. Terus Masya Allah meleset satu nomor. Salat terus, maksiat jalan terus. Yang wanita juga semacam ini, salatnya terus, ngomongin orang juga terus. Ini ibadah kita, Pak, yang namanya manusia. Bahkan salatnya terus, nyalanin uang juga terus. Pinjam 1 juta, kembaliin harus 1.100.000. Mohon maaf, hati-hati. Ini namanya riba. Riba ini dosanya 30 kali jinah. Ketika saya mondok di Keraksan, itu ada salah satu bu haji yang senang jalankan uang. 2 juta balik 2.200.000, 10%. Nah itu ketika meninggal, Bu, mohon maaf, Bu, itu mayit saya sendiri ikut nyaksikan mau dikubur. Dari pagi sampai siang gak cukup yang namanya makom. Kuburan gak mau terima yang namanya mayitnya. Sampai orang-orang meninggalkan. Akhirnya keluarganya yang mengubur, saking malunya keluarga, itu mayit dilipat dengan keluarganya, dimasukkan ke dalam tanah. Gak cukup dengan ini, malamnya bangun jadi jerangkong. Tahu jerangkong, Bu? Kalau bahasa Madura, dindedin. Ya Allah, karena apa? Alam tidak menerima, bumi tidak menerima orang-orang menjalankan riba. Jangan mengatakan, Habib, mohon maaf, sekarang kok enak hidup saya. Meskipun saya jalankan uang enak. Oh, belum tentu. Engkau mengatakan hidupmu enak, bisa jadi kelak anak-anakmu yang akan menguji dirimu. Tapi sekarang kita ini gak bisa lepas dari riba, Pak. Habib juga makan riba. Loh, kemarin saya ada yang ngundang, Bu, mohon maaf. Setelah saya dikasih amplop, saya nanya, itu Bu Haji apa pekerjaannya? Bib, setiap hari itu jalankan uang. Masya Allah, ini uang gak dipakai, bensin gak kebeli, Pak. Akhirnya Habib juga makan riba. Ya Allah, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Semuanya yang namanya manusia memiliki dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairun khata'in at-tawwab. Setiap bani Adam memiliki dosa, dan sebaik-baik mereka yang berdosa, mereka yang mau mengakui bahwa dirinya penuh dengan dosa. Oleh karenanya sebaik-baik manusia beliau yang selalu mengaku, ya Allah, saya ini tempatnya salah. Makanya orang-orang dulu ini, Pak, ibadahnya enak, ikhlas, sama orang lain selalu menyenangkan. Mukanya gak pernah masem. Jumpa dengan tetangga senyum, dengan tetangga juga luar biasa perhatiannya. Bahkan ada salah satu kejadian orang soleh, Pak,
Ketika di rumahnya banyak tikus, tetangganya mengatakan, wahai fulan, aku melihat di rumahmu banyak tikus. Kenapa engkau tidak mau pelihara kucing? Kalau engkau pelihara kucing, tentu tikusnya akan lari. Apa jawab orang soleh ini? Pak, saya takut. Kalau saya memelihara kucing, saya takut kucing ini akan lari dan pindah ke tetangga sebelah saya. Saya takut tikusnya akan pindah ke tempat tetangga sebelah saya. Ya Allah, saking gak mau nyakiti daripada tetangganya. Kalau kita kan beda Bu ya. Pak, kita ini beda. Kadang-kadang dari luar bawa durian. Ketika masuk ke rumah, kita buka duriannya. Setelah duriannya habis, kita buang di depan rumah. Anaknya nanya, Bu, kenapa Bu? Biar lihat tetangga sebelah bahwa kita makan durian. Orang-orang dulu selalu menyenangkan hati orang lain, gak pernah mesem. Karena orang yang menyenangkan hati orang lain ini luar biasa, Pak. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, li antamsi fi hajati muslimin fata'adiha khairun min anta'nikafa fi masdihi hada asra sinin. Kata Rasulullah, orang yang menyenangkan hati daripada saudaranya, dia nyenengin hati saudaranya, saudaranya butuh bantuan dibantu, ditolong. Apa kata Rasulullah? Ketika saudaranya punya hajat, dia juga memenuhi undangan daripada saudaranya. Apa kata Rasulullah? Itu lebih aku senangi dan lebih baik bagi kalian ketimbang kalian iktikaf di dalam Masjid Nabawi selama 10 tahun. Nah, mudah-mudahan hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah jadikan kita orang yang selalu menyenangkan hati saudara kita. Bu, mudah-mudahan dijadikan orang yang selalu menyenangkan hati suami Bu ya. Kalau punya salah dengan suami, bilang saja Bu, minta maaf. Kalau bisa setiap hari cium tangan suami. Loh, karena yang disebut lebaran, laisal aid liman labisal jadid, innal id imah nukah tajidu. Bukanlah yang dimaksud dengan lebaran dengan baju yang bagus. Bukanlah yang disebut dengan lebaran dengan jajan yang mewah. Akan tetapi yang disebut dengan lebaran, dengan adanya hari raya, imanmu bertambah kepada Allah Subhanahu. Karena dulu saya pernah dengar ibu-ibu di musola Baitus Syuhada, Bib mohon maaf, tolong kasih tahu Bib. Saya bilang kenapa? Itu jarang salaman dengan suami. Salamannya cuma setahun sekali. Benar Bu? Salaman cuma setahun sekali. Benar Bu? Habis sholat gak pernah salaman sama suami. Padahal dalam kitab Adabul Mar'ah, apabila seorang istri dia mencium tangan suaminya, kata Rasulullah, dia dapat pahala mencium Hajar Aswad. Orang mau cium Hajar Aswad butuh uang berapa juta Bu? Butuh dana 30 juta lebih. Berangkat umroh dulu, setelah tawaf baru bisa mencium Hajar Aswad. Artinya kalau satu hari panjenengan cium tangan suami 5 kali, berarti dapat 5 kali cium Hajar Aswad. Karena orang dulu mohon maaf Pak, berkah itu bukan lantaran ilmu Pak, tapi lantaran adab. Jangan sampai Bu gak mau cium tangan suami. Karena kemarin saya banyak ngeliat ibu-ibu yang cium tangan suami pakai pipi. Ada salaman model semacam ini Bu. Ini salaman ala sinetron Bu. Kalau cium tangan suami bolak-balik pakai hidung. Habis cium tangan suami kalau bisa cium keningnya. Nah, lewat pengajian ini Bu ya, pulang panggil suaminya, "Bang, sini Bang, sini Bang. Hajar Aswad, Hajar Aswad." Cium bolak-balik. Ini yang namanya Hajar Ya Allah, luar biasa besar pahalanya Bu. Makanya orang-orang dulu kalau pengen meninggal ibu-ibu gampang Pak. Pengen masuk surga, yang penting dapat ridho daripada suami. Sholatnya dijaga, harta suami dijaga, dia taat kepada suami, pasti mendapat surga. Pengen dapat ridho suami enggak Bu? Pengen dapat ridho suami enggak Bu? Syaratnya meninggal duluan.
Ada yang bilang, Beb, mohon maaf kalau saya meninggal duluan, takutnya suami kawin lagi. Sampai-sampai kemarin di negara, Bu, ada salah satu ibu galak luar biasa dengan suaminya. Sampai dia mengatakan, Bang, ingat Bang ya, awas nikah lagi Bang. Kalau sampean mau nikah lagi, langkahi dulu mayitku. Dapat ngomong semacam ini, 1 minggu meninggal istrinya. Loh, ketika meninggal habis dipandikan, jenazah mau dibawa ke kubur, suaminya jerit-jerit dari dalam rumah. Hei, sini, turunkan dulu istriku, turunkan dulu istriku. Ketika diturunkan, dilangkahi mayit istrinya. Orang-orang bertanya, Pak, kok dilangkahi? Kemarin istriku bilang, katanya kalau mau nikah lagi harus dilangkahi mayitku. Dia bilang denganku, jangan nikah lagi Bang. Kalau pengen nikah lagi, langkahi dulu mayitku. Nah sekarang aku pengen nikah lagi, jadi aku langkahi mayit istriku. Ya Bu ya, mudah-mudahan Allah beri keberkahan Bu, amin Allahumma, amin Allahumma. Karena gak mungkin ada yang kuat di madu kecuali saya punya istri Bu. Wanita sini insya Allah gak mampu. Sampai-sampai saya punya istri bilang, Bang silahkan nikah lagi. Tapi ingat ya Bang ya, kalau nikah lagi naruhnya jangan jauh-jauh. Terus satukan satu rumah denganku. Terus aku pengen ngobrol dengan istrimu yang kedua. Terus capek aku ngobrol, tak cekek istrimu yang kedua. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan. Wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, yang selalu menahan hawa nafsunya, sungguh Allah mencintai orang tersebut. Mudah-mudahan di hari Syawal ini, di halal bihalal ini, kesalahan-kesalahan saudara kita, mudah-mudahan kita ikhlas untuk memaafkan, amin Allahumma. Wabil khusus kami yang penuh dengan dosa ini, mohon maaf minal aidin wal faidin wal makbulin. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, baik kesalahan yang kami sengaja ataupun kesalahan yang kami tidak sengaja. Dan sebelum saya akhiri, saya juga kebetulan tanggal 3 Juni besok akan ada haul orang tua kami yang, dan insya Allah acaranya tanggal 3 malam. Bagi teman-teman yang senang dengan sholawat, insya Allah akan datang Az-Zahir dari Pekalongan Habibidin. Dan juga yang akan didatangi dengan Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Nah mudah-mudahan kita bisa memeriahkan. Barangkali yang mau hadir ya monggo, kita nanti baca sholawat bareng-bareng. Ini sedikit, kurangnya mohon maaf. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam واغفر لنا يا واسع يا رب Ya Allah, Engkau Maha Rahman dan Rahim, Engkau Maha Lembut. Kami yang kumpul di tempat ini ya Rabb, hamba-hambamu yang penuh dengan dosa, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Si'al karami, amin amin ya Allah, amin amin ya Allah, amin amin ya Allah, ya Allah Rabbal alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, hataya astaghfirullah, ya astaghfirullah, ya astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa bihaqqi suratil Fatihah.
Al-Fatiha wa bihaqi hadil yaum wal malaikatil mukarrabin wa rijalul bihaqi Abil Qasim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pinang muda berampak-rampak, pinang tua berumpun-rumpun. Kepada yang muda kami mohon maaf, kepada yang tua kami mohon ampun. Akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.